Selamat datang di video materi untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Selamat menyimak. Topik pembahasan kita kali ini ada 3. Pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang pentingnya memahami interaksi sosial. Lalu kedua, kita bahas apa saja jenis-jenis komunikasi secara umum. Dan terakhir adalah pembahasan tentang telepresence, copresence, dan cerebral interface. Mari kita bahas satu persatu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan manusia lainnya. Dalam kesehariannya, manusia tidak sendirian dalam bekerja, tinggal, bermain, berbicara, dan juga melakukan aktivitas sosial lainnya. Karakteristik ini jugalah yang membuat interaksi sosial tidak bisa dipisahkan dari dalam diri manusia. Lalu, mengapa kita perlu memahami konsep dan teori interaksi sosial, terutama dalam pengembangan aplikasi komputer? Untuk menjawabnya, kita perlu ingat kembali tujuan dari desain interaksi, yaitu menghasilkan produk aplikasi interaktif yang membantu cara orang berkomunikasi dan juga berinteraksi pada keseharian dan pekerjaan mereka. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebagai makhluk sosial, manusia tidak sendiri dalam keseharian dan pekerjaannya. Memahami konsep interaksi sosial akan membuat kita bisa merancang aplikasi yang interaktif dengan lebih baik. Saat ini, aspek interaksi sosial banyak ditemukan pada berbagai jenis aplikasi komputer. Kita bisa lihat fitur komentar yang ada di berbagai aplikasi dan website. Lalu juga ada fitur chat yang biasa ditemukan pada aplikasi e-commerce. Berbagai jenis sosial media juga tersedia saat ini. Dan tentu masih banyak lagi aplikasi sejenis lainnya. Aspek sosial memang perlu diperhatikan karena itu melekat dalam diri manusia. Dan pengguna aplikasi yang kita buat secara umum adalah manusia. Tidak bisa dipungkiri, perkembangan teknologi informasi telah mengubah kebiasaan manusia dalam berinteraksi. Melihat orang yang lebih fokus pada layar handphone masing-masing daripada orang sekitar adalah fenomena yang sering kita jumpai. Ada beberapa perubahan perilaku lainnya akibat teknologi. Misalnya, memeriksa handphone sebelum tidur dan saat terbangun sudah menjadi kebiasaan. Lalu kita juga bisa melihat orang mencari berita terbaru dari sosial media, bukan lagi dari koran. Contoh lainnya adalah memberikan komentar terhadap konten tulisan, foto, ataupun video, dan lain sebagainya. Apakah perubahan tersebut berdampak buruk atau sebaliknya? Mari kita biarkan itu menjadi topik terbuka untuk didiskusikan pada lain kesempatan. Yang jelas, sebagai desainer aplikasi, perlu kita sadari bahwa aspek sosial tidak bisa diabaikan. Apa implikasi interaksi sosial dengan desain interaksi sebuah aplikasi? Produk aplikasi umumnya digunakan oleh berbagai pengguna dengan beragam karakteristik. Dari keberagaman tersebut, ada berbagai mekanisme interaksi dan komunikasi yang bisa dilakukan. Mekanisme dalam berinteraksi dan berkomunikasi ini kemudian diadaptasi ke dalam produk aplikasi. Tentu hanya mekanisme yang kita anggap relevan saja yang diadaptasi. Dan jika hal tersebut dapat dilakukan, maka produk yang dihasilkan akan mendukung interaksi dan komunikasi antar pengguna secara optimal. Kita dapat membedakan jenis-jenis komunikasi secara umum berdasarkan waktu dan tempat berlangsungnya. Dari segi waktu, komunikasi bisa terjadi pada waktu bersamaan atau waktu yang berbeda. Dan dari tempatnya, komunikasi bisa terjadi di tempat yang sama ataupun tempat yang berbeda. Dengan memperhatikan dua aspek tersebut, yaitu aspek waktu dan tempat, maka jenis komunikasi secara umum dapat dibagi menjadi 4. Jenis komunikasi yang pertama adalah komunikasi yang terjadi pada waktu yang berbeda dan di tempat yang sama. Contoh komunikasi ini misalnya adalah ketika bagian akademik mengumumkan jadwal perkuliahan untuk mahasiswa di papan pengumuman. Mahasiswa yang ingin melihat pengumuman tersebut harus datang ke tempat di mana papan pengumuman tersebut berada. Jika pengumumannya ditempelkan terlebih dahulu beberapa jam sebelumnya, maka dapat dikatakan komunikasi antar bagian akademik dan mahasiswa ini terjadi di waktu yang berbeda, namun tempatnya sama, yaitu papan pengumuman tadi. Jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi yang terjadi pada waktu berbeda di tempat yang berbeda pula. Contoh komunikasi jenis yang kedua ini misalnya, mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada dosen melalui fitur forum diskusi di aplikasi e-learning. Saat memposting pertanyaan, mahasiswa berada di tempatnya sendiri pada waktu tertentu.
Lalu dosen kemudian melihatnya di waktu yang berbeda ketika login ke dalam aplikasi tersebut dan membalas postingannya di tempat yang berbeda dengan mahasiswa yang bertanya. Jenis komunikasi yang ketiga adalah komunikasi yang berlangsung di tempat dan waktu yang bersamaan. Mungkin ini jenis komunikasi yang paling awal terjadi, di mana dua orang yang berinteraksi bertemu secara langsung pada waktu tertentu di tempat yang sama. Contoh komunikasi ini misalnya adalah perkuliahan tatap muka di kelas, di mana dosen dan mahasiswa bertemu di dalam satu ruangan kelas. Dan jenis komunikasi yang terakhir atau yang keempat adalah komunikasi yang terjadi di waktu yang sama namun tempat yang berbeda. Perkuliahan dengan video conference secara live, misalnya dengan aplikasi Zoom atau Google Meet, merupakan contoh dari komunikasi jenis keempat ini. Contoh lain misalnya fitur chatting yang ada pada berbagai aplikasi. Itu juga termasuk jenis komunikasi yang keempat ini. Dan itulah keempat jenis komunikasi secara umum jika dilihat dari segi waktu dan tempat terjadinya. Bentuk interaksi sosial yang paling umum adalah percakapan. Terjadi antar dua orang atau lebih. Percakapan memiliki mekanisme atau cara tertentu, baik itu percakapan secara tatap muka ataupun secara daring. Menurut Sachs et al., terdapat beberapa aturan mekanisme percakapan. Konteks percakapan yang dimaksud di sini adalah percakapan yang sinkron atau dalam waktu yang sama. Mekanisme tersebut yaitu: pertama, seseorang memulai percakapannya terlebih dahulu, lalu kemudian memilih pembicara selanjutnya melalui sebuah pertanyaan, opini, atau permintaan langsung. Lalu kedua, pembicara lain mulai berbicara menanggapi pertanyaan, opini, atau permintaan dari pembicara yang memulai percakapan tersebut. Dan ketiga, pembicara sebelumnya melanjutkan percakapan. Seperti itu seterusnya hingga percakapan berakhir. Selain tiga aturan tadi, ada beberapa aturan lain pada mekanisme percakapan. Aturan lain tersebut antara lain adalah: pertama, bergantian giliran dalam berbicara. Lalu ada juga pemberian sinyal untuk melanjutkan pembicaraan. Ketiga adalah ada penutup percakapan. Ada juga pengulangan untuk klarifikasi maksud. Dan terakhir, isyarat secara implisit ataupun eksplisit. Itu semua adalah aturan dan mekanisme percakapan secara tatap muka. Lalu apakah aturan-aturan tersebut juga berlaku pada percakapan yang dilakukan secara digital? Mekanisme percakapan online atau secara digital pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan percakapan tatap muka. Coba bandingkan mekanisme percakapan online ini dengan mekanisme percakapan menurut Sachs seperti sebelumnya. Mungkin perbedaannya ada pada langkah kedua, di mana istilah memberi respon bisa jadi lebih tepat dibandingkan dengan mulai berbicara. Karena dalam konteks digital, bentuk percakapannya tidak selalu dilakukan dengan berbicara. Selebihnya, nyaris tidak ada perbedaan antara mekanisme percakapan online dengan tatap muka secara langsung. Bagaimana dengan aturan tambahan pada percakapan online? Apakah tidak ada perbedaan dengan percakapan tatap muka? Ternyata semua aturan umum pada percakapan tatap muka juga berlaku pada percakapan online. Pada percakapan online, aturan-aturan seperti bergantian giliran dalam berbicara, pemberian sinyal untuk melanjutkan pembicaraan, dan juga penutup percakapan dan lain sebagainya juga berlaku di sini. Satu aturan tambahan lagi yang ada di percakapan online, namun tidak ditemukan pada percakapan tatap muka adalah penggunaan emoticon. Emoticon dalam percakapan online digunakan sebagai pengganti ekspresi wajah pada percakapan tatap muka, terutama pada percakapan online yang berbasis teks. Bagaimana pengguna memilih media komunikasi yang akan mereka gunakan? Ada dua variabel penting di dalam komunikasi secara digital termasuk komunikasi online, yaitu waktu dan jarak. Lalu, jumlah peserta atau partisipan yang diajak berkomunikasi. Kedua hal inilah yang merupakan variabel penting tersebut. Waktu dan jarak mempengaruhi bagaimana sinkronisasi percakapan. Apakah dilakukan secara real time atau tidak? Perbedaan waktu di dunia nyata juga bisa menjadi faktor penentunya. Misalnya, waktu di tempat seseorang yang sedang siang hari bisa berbeda dengan orang yang diajak berkomunikasi di belahan bumi lainnya yang misalnya sedang tengah malam. Sementara itu, jumlah partisipan mempengaruhi alur percakapan.
Ingat bahwa aturan percakapan adalah bergantian dalam berbicara. Normalnya, semakin banyak partisipan akan lebih sulit mengendalikan alur percakapan. Bentuk aplikasinya pun biasanya berbeda antara yang untuk sedikit partisipan dan banyak partisipan sekaligus. Mekanisme komunikasi diterapkan sesuai dengan media yang digunakan. Mekanisme komunikasi dengan Zoom misalnya, tentu berbeda dengan WhatsApp atau Telegram. Kemampuan produk dalam mendukung komunikasi ini akan mempengaruhi kemampuan pengguna dalam berkolaborasi. Dalam konteks meeting misalnya, menggunakan aplikasi Zoom biasanya lebih baik dibandingkan dengan menggunakan grup WhatsApp, walaupun keduanya bisa saling membagikan dokumen secara digital. Ada sebuah istilah yang erat kaitannya dengan interaksi sosial pada aplikasi digital, yaitu telepresence. Telepresence merupakan kemampuan teknologi untuk membuat penggunanya merasa hadir selayaknya pada situasi tatap muka. Contoh telepresence ini misalnya adalah remote gesture, virtual reality, dan juga virtual meeting. Contoh telepresence yang pertama adalah remote gesture. Contoh aplikasi yang merupakan remote gesture adalah TeamViewer. Melalui aplikasi ini, pengguna lain mengambil alih fungsi komputer milik orang lain, seolah-olah mereka berada di sisi pemilik komputer secara langsung. Remote gesture ini berguna misalnya untuk memberikan dukungan pengguna terkait hal teknis pengoperasian komputer. Contoh telepresence yang kedua adalah virtual reality, misalnya adalah dengan Oculus Rift. Virtual reality menampilkan objek virtual maupun fisik seolah-olah pengguna berada di sekitar mereka. Ada video menarik yang bisa kita lihat di YouTube untuk melihat bagaimana virtual reality ini diimplementasikan. Coba cek di YouTube untuk kata kunci Using Virtual Reality to Train Physician for Pediatric Emergencies. Pada video tersebut, kita dapat melihat bagaimana VR digunakan dalam pendidikan atau pelatihan di bidang medis. Contoh lain dari telepresence adalah virtual meeting. Di tengah pandemi COVID-19, bentuk telepresence ini merupakan yang paling dikenal. Misalnya adalah aplikasi Google Meet atau Zoom. Dengan kedua aplikasi ini, sekelompok orang bisa bertatap muka walaupun berada di lokasi yang berbeda-beda. Interaksi dalam bentuk digital terkadang membutuhkan media yang dapat digunakan bersama-sama. Dalam teknologi informasi, ini disebut dengan shareable interface. Shareable interface merupakan perangkat teknologi yang dirancang untuk dapat digunakan bersama atau maksudnya lebih dari satu orang dalam satu waktu. Teknologi ini dirancang untuk kolaborasi antar penggunanya. Berbicara tentang kolaborasi, ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan itu, yaitu co-presence. Co-presence ini merupakan sekelompok orang di berbagai lokasi terpisah yang ingin berkolaborasi. Mereka seolah berkumpul di satu tempat. Berbagai teknologi dikembangkan untuk membantu kolaborasi, misalnya mengerjakan proyek bersama tim dengan menggunakan aplikasi project management seperti monday.com. Dengan aplikasi ini dan sejenisnya, kita bisa berkolaborasi mengerjakan proyek tertentu tanpa harus bertatap muka secara langsung. Co-presence adalah tentang kolaborasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Real-time adalah kunci untuk memungkinkan co-presence dalam satu teknologi. Pada suatu teknologi, kemampuan co-presence yang baik dapat mempermudah kolaborasi antar penggunanya. Dan baiklah, pembahasan kita pada materi kali ini cukup sampai di sini. Ini adalah referensi-referensi yang digunakan dalam penyusunan materi yang sudah disampaikan. Terima kasih karena telah menyimak hingga selesai.